Pengalaman-pengalaman saya ini bermula dari awal tanda kutip perjuangan saya ketika pertama pindah ke rumah baru di Tangerang Selatan. Saya dan suami termasuk dari pembeli-pembeli pertama pemukiman baru ini, yang pada waktu itu pembangunan di wilayah saat itu masih terlihat seperti rawa-rawa dan belum ramai lah seperti sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Saya coba ceritakan pelan-pelan ya, kejadian-kejadian yang saya alami dan suami di rumah itu. Yang pertama nggak pakai lama. Hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami, itu kan lantainya ada 2 ya. Dan setiap jam 8 malam ke atas, selalu tanda kutip ramai sekali di lantai 2. Seperti ada hajatan atau pesta kecil. Ada suara bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi pada ngobrol. Terus juga ada suara anak-anak kecil yang berlari-larian di atas. Itu tuh suara ketawa-tawanya kedengaran, lengkap dengan suara pintu yang buka dan tutup sendiri. Dan nutupnya pun kenceng, gak yang kayak pelan-pelan gitu. Jadi kedengaran loh, bam-bam gitu kayak, itu deh pokoknya. Pertama saya pikir kan, dulu ya awal-awal itu saya pikir ada pencuri tinggal di kamar lantai 2 gitu. Tapi kan karena waktu itu rumahnya tuh belum sempurna, jadi saya baru nempatin lantai 1 dan saya sama suami tuh kerjanya di Jakarta. Kebetulan ada saudara yang tinggal di sekitar situ juga, saya minta tolong liatin dong di rumah tuh ada apa sih di lantai 2 gitu, karena alasannya saya kerja sama suami padahal kami takut. Dan akhirnya datanglah saudara saya untuk ngecek di lantai 2 rumah saya itu ada apa. Dia sampai bawa kayak pemukul baseball gitu. Karena udah jaga-jaga nih kalau emang beneran ada orang yang tinggal di lantai 2 sih mau diusir kayak gitu kan. Pas dia ke atas, ya tentu aja kamar-kamar kosong, tidak ada satu orang pun dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang tinggal di lantai 2. Karena itu juga belum jadi lantainya gitu kan. Dan kejadian itu terus berulang setiap hari sampai akhirnya rumah saya itu diberkati. Nah, yang kedua tidak sampai di situ. Lampu LED di atas laundry area itu kan nyambung dengan kamar pembantu saya di lantai 2 bagian belakang. Si lampu ini selalu aja meletus kayak pecah gitu. Padahal umur LED itu gak pernah lebih dari 3 hari. Tapi kok bisa pecah terus gitu loh. Jadi setiap 3 hari sekali saya selalu pergi ke salah satu department store khusus untuk perlengkapan rumah gitu, toko bangunan, untuk menukar lampu-lampu saya. Sampai pada suatu poin di mana stok di toko itu LED-nya habis karena saya minta tukar terus kan tiap 3 hari sekali. Kesel karena kok nakal banget ini isengnya gitu. Akhirnya saya ke atas dan saya perciki daerah lantai atas tersebut dengan air suci dan garam. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Sore itu setelah saya perciki daerah atas itu dengan air suci dan garam, setelah maghrib ada genteng rumah saya yang kelempar atau lebih kepada dilempar sama apa nggak tahu dengan sendirinya. Terus suara kepingannya itu dahsyat banget yang kayak perang gitu loh, yang gentengnya ini sampai menyentuh ke permukaan air kolam ikan kami. Bayangin nggak kencengnya kayak apa itu sampai bisa melawan gravitasi di dalam air gitu. Ya udah, akhirnya puing-puing genting itu masih menjadi momen kejadian saat itu. Jadi puing-puing gentengnya masih berada di dalam kolam ikan. Pembantu saya yang melihat hal itu, dia ngelihat persis tuh kalau genteng tiba-tiba jatuh atau dilempar ke arah kolam, langsung pucat gemetaran dan dia mengucap doa. Tapi jujur aja kalau saya sih udah naik ke ubun-ubun ya, saya udah emosi banget. Akhirnya saya ke atas. Iya, saya ke atas genteng. Saya teriak, "Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih dulu daripada saya, tapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini juga milik saya. Kalau kamu masih berulah dan tidak bisa berdamai dengan saya, akan saya pastikan kamu pergi dari sini."
Mungkin kalau orang lihat saya tuh kayak orang kerasukan ya, dipikir-pikir nyali saya kuat banget waktu itu. Tapi kalau sekarang udah nggak sekuat dulu sih, mungkin dulu karena ya apa sih udah punya rumah kok masih digangguin terus padahal udah diberkati rumah ini gitu kan. Tapi ya percaya atau enggak, sejak saat itu lampu sorot LED saya itu tidak pernah meledak lagi. Awet sampai sekarang. Nah, kemudian cerita lainnya adalah seminggu sekali pembantu kami tuh selalu menemukan segelondong rambut hitam panjang sekali di kamar mandi lantai 2. Padahal kamar mandi itu hampir jarang ada yang pakai, malah hampir nggak pernah deh. Terus kemudian ada bola kecil atau orbs yang selalu menari-nari, mirip dengan indikator nada di layar karaoke di atas kolam ikan pada malam hari setiap kita membuat video di daerah situ. Nah, terus ada lagi cerita di mana jadi satu ketika saya tuh mengantar anak saya les di ruko depan. HP saya charge, saya tinggal di rumah, dan dalam perjalanan anak saya berkata, "Mah, kenapa nelpon?" Sambil nunjukin HP dia yang berbunyi dan ada nama Mami di layarnya. Lah, saya langsung ngerem mobil saya, terus saya bilang sama dia, "Lah, gak mungkin lah mama nelpon, ini mama lagi nyetir." Anak saya juga cuman kayak, gak tahu deh, geleng-geleng. Dan kemudian ada deringnya berulang 3-4 kali sebelum mati dengan sendirinya. Hebat ya, sampai password HP aja tahu loh ini makhluk ini. Terus pernah juga suatu waktu kami baru pulang kan, hampir menjelang tengah malam di malam Jumat. Mendapati mesin cuci kami sedang berputar. Kayak ada yang nyuci malam-malam. Tapi yang paling bikin ciut tuh suara cewek mondar-mandir di atas. Dia terdengar sampai bawah suaranya, tapi bahasanya saya nggak ngerti. Tapi dengan jelas cewek itu ngomong kayak ngomyang atau ngomong sendiri gitu deh. Jadi ada suara, sumpah saya merinding. Anehnya suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa ada suara cewek. Jadi yang dengar suara cewek itu hanya saya. Kurang lebih itu cerita yang saya alamin waktu awal-awal saya tinggal di rumah. Saya ini di daerah Tangerang Selatan, tapi sekarang syukurlah sudah tidak terlalu banyak gangguan lagi. Kamu punya pengalaman horor?